Halo Sobat Kimia, gimana kabarnya hari ini? Semoga semangatnya lagi on fire ya, karena hari ini kita bakal bahas topik yang juga panas banget, yaitu termokimia. Yap, di sini kita bakal lihat gimana reaksi kimia bisa bikin panas, dingin, bahkan meledak warna-warni. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, yuk kita simak video terlebih dahulu. Nah, pada video tersebut dapat kita lihat bahwa ada dua orang yang sedang menyalakan api unggun pada malam hari. Sebenarnya hal ini nanti juga akan berkaitan dengan materi hari ini, yaitu terkait panas dan reaksinya. Yuk kita bahas apa sih sebenarnya termokimia itu? Nah, untuk pembahasan pertama, kita harus tahu dulu terkait apa sih itu pengertian dari termokimia. Nah, termokimia ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau yang biasa disebut dengan kalor pada suatu zat yang menyertai perubahan kimia atau yang biasa kita kenal dengan reaksi kimia. Pada bab ini, selain kita mempelajari terkait pengertian dari termokimia, kita juga akan belajar terkait termokimia dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipelajari melalui yang pertama, energi dan entalpi. Yang kedua, penentuan perubahan entalpi atau kita simbolkan dengan delta H. Dan yang ketiga yaitu terkait hukum Hess dan energi ikatan, di mana pada energi dan entalpi atau yang disimbolkan dengan H ini nanti, dia akan berisi terkait perubahan energi. Yang kedua, sistem dan lingkungan. Yang ketiga ada reaksi eksoterm dan endoterm. Sedangkan pada penentuan perubahan entalpi atau delta H, kita akan belajar terkait kalorimetri, persamaan termokimia dan juga jenis-jenis entalpi. Dan pada hukum Hess dan juga energi ikatan, kita dapat menghitungnya dengan melalui hukum Hess dan juga energi ikatan. Untuk subtopik yang pertama, kita akan belajar terkait energi dan juga entalpi. Nah, sebenarnya apa sih itu energi dan juga entalpi? Yang pertama, kita akan belajar terkait pengertian dari energi, di mana energi merupakan sesuatu yang dimiliki materi sehingga dapat melakukan sesuatu atau kemampuan untuk melakukan kerja. Contoh kecilnya yaitu kita butuh makan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, di mana makan ini merupakan salah satu contoh dari energi. Nah, energi ini dia memiliki hukum kekekalan energi, di mana bunyi dari hukum kekekalan energi ini yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, sedangkan energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis ke jenis lain. Dari hukum kekekalan energi ini, kita bisa tahu terkait persamaan termodinamika, di mana persamaannya yaitu delta U yang merupakan perubahan energi dalam sama dengan Chi, di mana dia melambangkan perubahan kalor, plus W yang melambangkan kerja yang dilakukan. Selanjutnya, kita harus tahu terkait pengertian dari entalpi. Sebenarnya apa sih itu entalpi? Nah, entalpi ini merupakan keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem.
di mana untuk mencari perubahan entalpi atau yang biasa dilambangkan dengan delta H, rumusnya yaitu dengan menggunakan H hasil reaksi dikurangi H reaksi. Selain kita akan mempelajari terkait energi dan juga entalpi, dalam termokimia ini kita juga akan belajar mengenai sistem dan lingkungan. Apa sih sebenarnya sistem dan lingkungan itu? Sistem sendiri dia dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan terakhir ada sistem terisolasi. Yang pertama, kita akan belajar terkait pengertian dari sistem dan lingkungan, di mana sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan diteliti perubahan energinya. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di luar sistem. Dengan kata lain, sistem merupakan fokus dari lingkungan, sedangkan lingkungan merupakan cakupan yang berada di luar sistem. Pada slide sebelumnya, kita sudah menyinggung bahwa sistem dibagi menjadi 3, yaitu ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka sendiri merupakan sistem di mana dapat terjadi perpindahan materi dan energi atau kalor ke lingkungan. Contoh dari sistem terbuka yaitu ketika kita menyalakan api unggun. Itu merupakan salah satu sistem terbuka. Yang bertindak sebagai sistem adalah api, dan yang bertindak sebagai lingkungan adalah udara di sekitar api. Yang kedua, ada sistem tertutup, di mana sistem ini dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Sebagai contoh, saat kita merebus air dengan posisi panci tertutup, maka dia tidak dapat mengalami pertukaran energi atau panas, tetapi dia dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Ada sistem yang terakhir yaitu sistem terisolasi, di mana pengertian dari sistem terisolasi ini merupakan sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi maupun energi ke lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi sendiri yaitu pada termos, di mana termos sendiri mempunyai bahan yang bertindak sebagai isolator, sehingga tidak dapat mengalami pertukaran materi dan juga energi ke lingkungan. Nah, pada slide ini terdapat 3 gambar. Yang pertama ada gambar kopi terbuka dengan keadaan panas, yang kedua ada gambar termos, dan yang ketiga ada gambar kopi tertutup dengan keadaan panas. Pada gambar pertama, dia termasuk sistem terbuka karena dapat terjadi pertukaran energi dan juga pertukaran materi. Sedangkan pada gambar kedua atau termos tadi termasuk sistem terisolasi karena dia tidak dapat mengalami pertukaran energi maupun materi. Dan yang ketiga yaitu ada gambar kopi tertutup dengan tutupnya atau dia tidak dapat mengalami pertukaran materi. Sehingga pada gambar ketiga disebut sebagai sistem tertutup. Pada sub berikutnya, kita akan belajar terkait reaksi, di mana reaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Apa sih perbedaan dari reaksi eksoterm dan endoterm itu? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu ada reaksi eksoterm. Nah, untuk pengertian dari reaksi eksoterm sendiri, reaksi ini merupakan reaksi di mana sistem
melepas atau membebaskan kalor ke lingkungan. Sehingga karena dia melepaskan atau membebaskan kalor ke lingkungan, nilai H produk akan lebih kecil dari H reaktan. Sehingga hal ini menyebabkan perubahan entalpinya bernilai negatif. Nah, reaksi eksoterm ini sendiri dia ditandai dengan kenaikan suhu atau suhu sekitar akan menjadi panas. Bisa kita lihat pada grafik di mana nilai produk dia berada di bawah, sedangkan nilai reaktan dia berada di atas. Hal ini disebabkan karena nilai H produknya lebih kecil dari nilai H reaktan, sehingga posisi arah panahnya dia mengarah ke bawah. Reaksi yang kedua yaitu ada reaksi endoterm. Reaksi ini kebalikan dari reaksi eksoterm, di mana pengertian dari reaksi endoterm sendiri merupakan reaksi di mana sistem menyerap atau menerima kalor dari lingkungan ke sistem. Dan pada reaksi endoterm sendiri, nilai H produk akan lebih besar dari H reaktan. Hal ini mengakibatkan arah panah pada grafik reaksi endoterm akan mengarah ke atas. Dan posisi dari H produk akan berada di atas, sedangkan posisi dari H reaktan akan berada di bawah. Hal ini akan mengakibatkan delta H atau perubahan entalpi pada reaksi endoterm bernilai positif. Reaksi endoterm sendiri ditandai dengan perubahan atau penurunan suhu menjadi dingin. Wah, seru banget ya belajar termokimia hari ini. Sekarang kamu udah tahu ternyata setiap reaksi kimia itu bisa panas banget atau dingin banget. Hal ini tergantung dengan energinya. Tetap semangat belajar karena semakin kamu paham konsepnya, maka semakin gampang kamu taklukkan soalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, belajar kimia itu seru karena setiap reaksi punya cerita.